Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita melanjutkan materi sholat yang bagaimanakah yang diterima Allah. Jadi sholat kita lanjutkan ya, sholat yang hadir hati, nyambung kolbunya kepada Allah. Jadi sebenarnya kita dari materi sebelumnya bagian 1 kan kita harus paham apa yang kita baca dalam sholat, bacaan sholat. Dari situ kita bisa bertafakur, memikirkan, oh bacaan itu artinya itu. Sebenarnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa sikap kita, hati kita harus seperti yang ada dalam bacaan tersebut. Misalnya kita mulai dari niat. Kita mulai dari niat. Nah, kita artikan ya langsung bahasa Indonesia. Aku berniat sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala, singkatnya gitu. Jadi kita itu melaksanakan sholat itu kan perbuatan apapun harus diawali dengan niat ya. Niat itu letaknya di dalam hati. Kalau kita ingin mengucapkan untuk lebih meyakinkan boleh. Nah, dari niat aja kita sholat itu untuk apa, untuk siapa? Kan untuk Allah. Berarti kalau sudah untuk Allah, khusus Allah, saat sholat tidak ada yang lain kecuali Allah. Nah, jadi kalau di dalam sholat kita masih memikirkan selain Allah, berarti sholatnya belum fokus. Ya, belum lillah kan, aku berniat sholat isya 4 rakaat karena Allah. Nah, dari situ tuh udah ketahuan ya, kelihatan bahwa sebenarnya kita itu diperintahkan Allah untuk sholat itu. Saat sholat itu kita ingat Allah, hanya ingat Allah, tidak ingat yang lain. Nah, dari niat udah ketahuan situ. Kemudian lanjut ke bacaan iftitah. Iftitah, takbir dulu ya, takbir Allahu Akbar kan. Habis niat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, berarti selain Allah tidak ada yang benarnya itu saat kita dalam keyakinan yang besar. Karena kita sudah berikrar mengucapkan Allah Maha Besar. Jadi ibaratnya kita sholat, ada ular lewat, ya kita tetap sholat. Allah yang Maha Besar, ular tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Nah, atau gempa aku yang geleng-geleng itu ibu-ibu pasti deg-degan. Nah, seperti itu dari Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu tidak perlu takut, tidak perlu risau, tidak perlu khawatir apa-apa dalam kehidupan ini karena ada Allah yang Maha Besar. Nah, jadi pas sholat itu kita ingat Allah, kita berikrar, kita mengucap Allahu Akbar. Nah, di situ tambah memupuk lagi dari niat ke takbir. Nah, tambah fokus lagi kan, niatnya udah jelas seperti itu, tambah takbir, tambah fokus. Kemudian doa iftitah. Gimana doa iftitah? Ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa la ilaha. Doa iftitah itu pernyataan kita bahwa saya berdiri ini, sholat ini, hidup ini, mati ini lillah, karena Allah. Jadi kita menyadarkan diri melakukan sholat isya atau sholat 5 waktu menghadap Allah, menghadap kiblat kan dah jelas ya. Itu karena Allah. Yang karena Allah apa? Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku,
Jadi kalau udah sholatku berarti sholatnya karena Allah. Ini penekanan lagi. Sholatnya ini untuk siapa? Untuk Allah. Berarti tidak akan riya. Jadi sholatnya dilihat orang, nggak dilihat orang, nggak ada masalah. Karena hanya untuk Allah. Kemudian berarti kalau orang yang sudah sholat lillah itu tadi, dalam kehidupannya dia nggak akan riya. Karena sudah lillah. Ya, sholatku. Kemudian ibadahku. Ibadah itu kan luas ya. Bisa sholat, puasa, zakat, umroh, haji. Karena sudah lillah. Ya, sholatku. Kemudian ibadahku. Ibadah itu kan luas ya. Bisa sholat, puasa, zakat, umroh, haji, dan lain-lain. Itu semua juga karena Allah. Jadi kalau kita berpuasa ya karena Allah. Tidak harus diumumkan saya puasa loh, saya puasa. Atau berinfak, bersedekah ya, harus diketahui. Kalau nggak diketahui atau yang panitia nyebutkan salah jumlahnya marah, berarti kan bukan lillah lagi itu. Umroh itu umroh, pulang umroh nggak ada yang tahu, kecewa kan gitu. Misalnya nggak ada yang bilang Bu Haji kecewa. Nah itu kan bukan lagi lillah. Jadi udah jelas di doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah itu jadi udah rangkuman yang sangat lengkap bahwa semua itu lillah. Nah, kemudian masuk kepada hidupku. Jadi ibu-ibu itu hidup karena Allah, bukan karena saya hidup karena suami saya dibiayai suami saya. Bukan, suami itu juga hidup karena Allah. Yang kasih rezeki Allah. Jadi ibu-ibu jangan salah fokus bergantungnya kepada suami. Nanti suaminya meninggal, ibu-ibu putus asa kan gitu. Ya kan? Suaminya aneh-aneh, kita jadi males sholat karena sholatnya bukan lillah, linas karena orangnya sopo suami. Nah, harus lillah bukan linas. Nah, seperti itu hidupku. Jadi kalau ibu-ibu hidup karena lillah, nah itu hidupnya karena Allah, itu selalu ikhlas. Yang disebut ikhlas itu beramal karena Allah. Nah, jadi aku ikhlas loh, gak usah disebutin kan karena Allah. Allah yang maha tahu. Jadi manusia tidak perlu diberitahu, Bu saya ikhlas loh Bu, gak usah ikhlas kan karena Allah. Jadi misalnya saya membawa wedang jahe di majelis gitu, ya udah ibu-ibu biar tahu, ibu-ibu ini wedang jahe boleh diminum, jadi kan sah. Jadi ibu-ibu nanti nggak takut, ini boleh diminum nggak ya, boleh dianukan ya. Itu untuk mengesahkan, bu ini jahe saya bikin buat ibu-ibu diminum, tapi lillah nggak usah bu bener loh, aku tuh bikin wedang jahe ini ikhlas, nggak usah, ikhlas karena Allah, nggak perlu disampaikan ke manusia gitu. Nah itu saya bikin buat ibu-ibu diminum, tapi lillah nggak usah bu bener loh, aku tuh bikin wedang jahe ini ikhlas, nggak usah, ikhlas karena Allah, nggak perlu disampaikan ke manusia gitu. Nah itu hidupnya berarti hidup kan banyak itu aneka ragam aktivitas ya, berarti bersedekah, membantu teman, baik pikiran, tenaga dan lain sebagainya, semuanya lillah. Kemudian matiku karena Allah. Jadi ibu-ibu kalau hidup berani mati, karena semua yang bernyawa pasti akan mati gitu, pasti akan menemui ajalnya, sudah terjadwal. Jadi ibu-ibu jangan merasa tabu kalau ada kematian atau orang menyebut kematian. Loh itu memang hal yang pasti. Kalau ibu bilang saya kaya, belum tentu saya kaya. Saya punya mobil Alphard, belum tentu saya punya mobil. Kalau saya bakal mati, pasti. Jadi ibu-ibu jangan bilang ada majelis ngobrol, nanti kalau mati bakalnya apa? Jangan, nggak boleh. Ya memang mau mati kok. Tapi kalau bilang, Bu semoga mobilmu 5, insya Allah, belum tentu. Nah, kalau mati malah pasti, sesuatu yang pasti. Jadi jangan begitu. Kalau kita malah paling bagus, guru terbaik, terbijaksana itu maut kok.
Kalau kita di hidup ini sudah banyak lalainya melupakan akhirat, kita datang berziarah biar ingat mati. Datang bertakziah biar ingat mati. Jangan menghindari mati. Ada orang mati malah sedih, malah berkepanjangan, terus kita jangan mati dulu loh. Kita kan bakal mati gitu. Jadi maut itu bukan momok, bukan memeden gitu ya. Tapi maut itu suatu kepastian yang harus kita siapkan. Dan mati yang lillah karena Allah. Mati yang lillah itu yang bagaimana? Yang husnul khotimah tentunya. Dan husnul khotimah itu rahmat Allah. Tapi bisa manusia itu mencari, berikhtiar. Jangan lillah terus pasrah, nggak ngapa-ngapain, nggak ada ikhtiar, itu juga salah. Jadi gimana caranya supaya husnul khotimah? Misalnya istiqomah sholat jamaah, membaca Al-Quran walaupun satu ayat misalnya sehari dan lain sebagainya. Kemudian itu mencari, berikhtiar. Jangan lillah terus pasrah, nggak ngapa-ngapain, nggak ada ikhtiar, itu juga salah. Jadi gimana caranya supaya husnul khotimah? Misalnya istiqomah sholat jamaah, membaca Al-Quran walaupun satu ayat misalnya sehari dan lain sebagainya. Kemudian berinfak, bersedekah, berbagi, itu kan meringankan sakaratul maut. Itu ibu-ibu saya upayakan semua. Masalah nanti husnul khotimah itu kehendak Allah gitu. Jadi kita tidak boleh pede, oh amalku banyak, nanti aku pasti husnul khotimah. Nggak boleh. Tapi ibu, aduh aku nanti husnul khotimah apa enggak ya? Pikiran gitu nggak apa-apa, malah bagus. Biar semangat. Gimana caranya aku husnul khotimah? Mau lalai disingkirkan, mau males ditantang dan lain sebagainya. Sampai sini dulu apa yang harus kita sambungkan kepada Allah di saat kita melaksanakan sholat apapun, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena sholat itu adalah amal perbuatan manusia, kewajiban yang diwajibkan Allah yang akan dihisab pertama kali. Kalau sholatnya bagus, semuanya insya Allah bagus. Kalau sholatnya rusak, naudzubillahi min dzalik, semuanya jadi rusak. Seperti itu. Karena sholat itu tiang agama. Tiang itu kan penyangga. Rumah nggak ada tiangnya, jadi rumah nggak. Agama nggak ada tiangnya, nggak jadi agama. Jadi itulah pentingnya sholat. Jangan ditinggalkan, jangan dilalaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.